Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu dalam kitab Imamat pasal 14 ayat ke-7. Lalu hendaklah dipercikannya 7 kali kepada orang yang hendak disucikan daripada kustanya, kemudian hendaklah dibilangkan dia suci, dan dilepaskannya burung yang dihiup itu terbang di padang. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita atau pemahaman kita dalam Imamat pasal 14 ayat pertama hingga ayat 7 itu kita akan belajar tentang peraturan pencucian orang kusta tahap pertama atau tingkat pertama. Imamat 14 ayat 1 hingga ayat 7 yaitu peraturan pencucian orang kusta. Hari ini kita akan lanjutkan pemahaman kita yang kemarin, yaitu Imamat 14 ayat ke-7 yang berbicara tentang dicelup dalam air dan darah. Semua barang yang hidup dan kayu aras, benang kermisi dan suf harus dicelup dalam air dan darah. Air yang hidup tetapi ada darah kematian. Dalam keadaan semacam ini, mati dari dosa-dosa yang lama dan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang kusta itu hidup. Inilah suasana orang kusta yang ditahirkan. Mati dari dosa tetapi hidup di hadapan Tuhan, bebas dari dosa-dosanya yang sudah dibereskan. Itu tujuan pencuciannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lalu orang itu dipercik 7 kali dengan air dan darah ini. Larutan atau dalam arti kata dari barang-barang itu termasuk burung kedua. 7 kali itu artinya sama dengan sempurna. Semua ini sungguh-sungguh harus dengan sempurna dikerjakan. Sekali lagi, 7 kali itu sama dengan artinya sempurna. Semua sungguh-sungguh harus dengan sempurna dikerjakan. Artinya harus keluar dari dalam hati, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau menderita, sungguh-sungguh mengakui dan hidup benar di hadapan Allah. Sebab jahatlah kusta itu. Kalau semua ini terjadi, baru ia akan menjadi suci di hadapan Allah dan akan boleh masuk dalam perhimpunan orang Israel. Betapa indah kalau kita selalu hidup dalam kesucian dan sudah bertobat dari permulaan. Kalau toh berdosa, dan betapa indah kalau anak-anak Tuhan tidak berdosa, bahkan tumbuh dalam kesucian kepada Allah. Tetapi Allah tidak menolak tiap orang kusta yang mau bertobat sungguh-sungguh. Kita akan lanjut dengan pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat pasal 14 ayat ke-8. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka hendaklah orang yang disucikan itu membasuh pakaiannya dan mencukur segala rambutnya dan membasuh dirinya dengan air supaya sucilah ia. Lalu bolehlah ia masuk ke dalam tempat tentara itu, tetapi hendaklah ia tinggal di luar kemahnya lagi 7 hari lamanya. Imamat 14 ayat ke-8 kita akan belajar tentang pencucian orang kusta tingkat pertama atau sendiri. Tingkat pertama. Saudara-saudariku, sesudah pembersihan pakaian, rambut dan tubuh, baru ia menjadi suci tingkat pertama dan boleh masuk dalam perkemahan orang Israel, tetapi di luar kemahnya sendiri. Yang pertama, membasuh pakaiannya. Sekali lagi, yang pertama, membasuh pakaiannya. Pakaiannya yang najis dan robek-robek ini yang harus disucikan. Orang kusta jubah kesuciannya sudah najis. Wahyu 3 ayat ke-4. Cemar dengan hawa nafsu, itu di dalam Yahuda 23. Dibasuh dengan apa? Yang pertama, dengan darah Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat ke-19. Wahyu 1 ayat ke-5. Hanya darah Yesus yang dapat membersihkan dosa. Ya, saudaraku, dibasuh dengan apa? Yang pertama yaitu dengan darah Yesus. Yang kedua, bagi Allah nomor 1 atau di atas sudah cukup. Tetapi bagi orang kusta itu sendiri sering ini tidak cukup. Masih perlu lagi satu pencucian.
supaya benar-benar hidupnya dibersihkan. Artinya yang kedua, ya kan, dibasuh dengan apa? Dibasuh dengan darah Yesus. Kalau yang pertama dibasuh dengan darah Yesus, yang kedua bagi Allah nomor satu di atas sudah cukup. Tetapi bagi orang kusta itu sendiri sering ini tidak cukup, masih perlu lagi satu pencucian supaya benar-benar hidupnya dibersihkan. Dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran dari Tuhan, ya, bukan saja dibasuh ya dengan darah Tuhan Yesus saja, tetapi juga dengan pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Mazmur 99 ayat ke-8. Waktu Daud berdosa, ia sudah diampuni, tetapi hidupnya masih harus dicelup dalam pengajaran Sang Bapa. Ya, dalam arti tanda kutip, yaitu Ibrani 12 ayat ke-5 sampai ke-6. Ya, anaknya mati, Absalom. Ya kan? Anaknya berontak. Ya kan? Anaknya mati, Absalom, anaknya berontak. Semua ini karena dosa Daud. Sebagai pengajaran dari Tuhan supaya tetap bertobat di hadapan Tuhan. Jangan menyesal, biarlah juga orang-orang yang berdosa ini dibasuh dalam pengalaman-pengalaman pahit ini, supaya juga Yakub yang menipu bapaknya, ya. Tadi kan kita belajar tentang Daud, tetapi Yakub yang menipu bapaknya, ia membasuh jubahnya di Haran. Orang berdosa yang bertobat seringkali dibiarkan Allah mengalami peristiwa yang pahit. 2 Korintus 2 ayat ke-6. Dari orang-orang sekitarnya. Contohnya masuk penjara, tak dipercaya orang lagi, dihina, menjadi pusat pandangan, diasingkan dan sebagainya. Ini pantas sebab akibat dari segala dosa-dosanya. Buah-buah yang harus dimakan sebab ia sudah menaburkan dalam daging. Yang kedua, yang pertama membasuh pakaiannya, ya, membasuh pakaiannya. Yang kedua, cukur rambut. Rambut itu kemuliaan, ya. Digundul itu artinya dibuang. Gundul itu artinya dibuang rambutnya. Bilangan 6 ayat ke-9. Kepala yang najis disucikan dengan menggundulnya, sehingga dengan demikian segala kenajisan yang lama dibuang mulai baru. Juga dalam Ulangan 21 ayat ke-12, perempuan kafir dari negeri jauh yang ditawan Israel, kalau mau diambil menjadi istri harus disucikan, antara lain dengan menggundulnya. Dibuang segala rambut yang dahulu dipeliharanya dalam dosa. Segala pengalaman dan kemuliaan yang dulu dipelihara dalam dosa. Suasana dosa harus dibuang. Filipi 3 ayat ke-8. Sekalipun indah, biarlah itu menjadi sampah, dibuang tanpa sayang. Kalau orang kusta ini sungguh-sungguh bertobat, biarlah segala hal-hal lama yang mulia menurut ukuran nama sungguh-sungguh dibinasakan sepenuh. Jangan sekali-kali dibanggakan, sekalipun terkenal sebagai bintang-bintang atau amat jaya pada masa lampau. Buang sampai habis sama sekali. 2 Korintus 4 ayat kedua. Yang ketiga, ya, yang pertama membasuh pakaiannya, 2 cukur rambut, dan yang ketiga tubuh atau dagingnya dibasuh atau mandi. Saudaraku, tubuh kita inilah rumah Allah. Tubuh kita inilah rumah Allah. 1 Korintus 3 ayat ke-16. Jangan ada najis tubuh, dosa-dosa zina. 2 Korintus 7 ayat pertama. Seringkali macam-macam dosa ada hubungannya atau bersumber pada dosa zina atau cabul. Biasanya orang yang hidup dalam perzinahan itu hidup najis dan kotor juga dalam semua segi yang lain. Kalau hidup nikah tidak dapat dipercayai, semua segi hidup lainnya juga sia-sia, hanya show, ya, atau pura-pura saja, ya. Itu hanya show, ya, atau pura-pura saja. Orang yang tak dapat mengasihi istrinya dan memelihara hidup kesuciannya bujang atau nikahnya, itu lambat atau cepat juga rusak dalam bidang lain. Jangan percaya
Zina itu dosa istimewa. 1 Korintus 6 ayat ke-18. Selalu ada sangkut pautnya dengan segala bidang. Juga sebaliknya, orang yang kusta itu seringkali ada sangkut pautnya dengan zina. Baik pengalaman hidup zina yang lama yang mendasari kustanya, maupun segala macam dosa zina yang baru. Semua harus dicucikan supaya betul-betul kusta itu dibersihkan. Saudara-saudariku, sesudah dibasuh, Ibrani 10 ayat ke-22, 1 Korintus 6 ayat ke-11, biarlah orang-orang yang bertobat ini sungguh-sungguh menuntut hidup suci di hadapan Allah. Sesudah pencucian ini boleh masuk tempat perkemahan. Ajak dan sambut orang yang sudah mengaku dan sudah digunduli ini terima kembali. Tetapi jangan langsung dalam posisi seperti dahulu. Ya, lebih-lebih dalam pelayanan. Ya, saudara-saudariku, ya, saudara boleh ajak, boleh sambut orang yang sudah mengaku dan sudah digunduli dan terima kembali. Tetapi jangan langsung dalam posisi seperti dahulu, lebih-lebih dalam pelayanan. Harus menunggu di luar 7 hari. 7 itu sama dengan angka Allah. Benar-benar bertobat di hadapan Allah. Sekali lagi, 7 itu angka Allah. Benar-benar bertobat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Pasti akan ada buah-buah pertobatan. Lalu menunggu pencucian kedua dan ketiga. Sebab ini dosa yang jahat sekali, atau kusta. Jangan orang yang baru bertobat. 1 Timotius 3 ayat ke-6. Cara Allah adalah cara yang paling baik dan pasti berhasil. Jangan memakai cara atau aturan manusia sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita Alkitab kita hari ini. Kita akan berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.